Perkenalkan nama aku Roger Nasution. Eh, aku dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 2021 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Aku merupakan awardee beasiswa Pertamina eh, angkatan 10. Mungkin Mik boleh perkenalkan. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi guys, nama aku Michael Jeremia Sagian, aku dari Fakultas Hukum Universitas Riau, dan aku sama dengan Kie, merupakan dari batch 10 Pertamina Foundation Sobat Bumi. Salam kenal. Mungkin teman-teman boleh nih untuk perkenalan diri yang bisa on mic dari jurusan namanya siapa, terus dari jurusan mana. Di sini kita santai aja, nggak perlu canggung banget, karena kita di sini eh, kayak sharing aja. Belum mungkin angkatan kita juga nggak beda jauh, jadi anggap aja kita teman kalian semua gitu. Mungkin ada yang mau perkenalan diri terlebih dahulu. Ini ada Ta, ada Flavia, ada Ernia Septia, ada Ria, dan ada M. Arohim. Mungkin teman-teman bisa perkenalkan diri biar kita saling kenal aja gitu. Misalnya ntar jumpa di kampus bisa tahu orangnya yang mana. Kak Mik, gimana nih kabarnya Kak Mik? Lumayan hektik lah ya. Tadi tadi aku nggak bisa ikut itu tuh, sosialisasi semuanya. Lagi gereja. Gimana tadi itunya? Asik gak? Tadi kebetulan aku di IISMA, aku juga sebagai moderator. Menurut Hmm. aku asik banget. Nah itu pembahasannya full dari pengenalan ISMA itu apa, terus tips and triknya apa aja, sampai culture dan budaya di sana pun juga dibahas tadi. Aduh, itu ada rekamannya nggak sih? Rekamannya nggak ada ya. Padahal dua-duanya mentor aku loh. Jadi aku tadi ngechat gitu kan di grup mereka. Kayak, sorry ya nggak bisa datang. Bentar lagi udah 14.25. Aku bakal nunjukin ini sih guys hari ini. Kayak pertanyaan apa yang dikasih. Terus di FGD gimana. Mungkin kalau kalian mau juga kita bisa mockup FGD ya. Karena ini tak aja sebenarnya. Karena berapa orang? Ada 6 lah. Kita kemarin satu room antara segitu juga kan orangnya. Ya, untuk satu room itu ada 6 atau 7 orang. Hmm. Kamu ke bagian yang bagian berapa deh? Aku yang bagian Ki- 2. Kita satu kloter tahu satu grup. Aduh, Kan kita sama tim pro. aku udah lupa. Aku langsung melupakan kejadian ini. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya. Mungkin bisa aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Nah, hari ini merupakan pertemuan terakhir kita pada mentoring beasiswa Sobat Bumi atau beasiswa Pertamina. Nah, di sini aku sama Mikael pada siang hari ini akan memberikan tips mengenai wawancara dan juga FGD atau Focus Group Discussion. Nah, mungkin kita perlu perkenalan diri lagi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal kita karena minggu kemarin belum bisa hadir. Nah, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Ki Roger Nasution. Aku dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 2021 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Mungkin Mik bisa perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama aku Michael Jeremia Sagian. Aku dari Fakultas Hukum angkatan 21 juga. Aku batch 10 sama seperti Roja. Oke, aku juga ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi, untuk mengikuti mentoring terakhir hari ini.
Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, kita langsung aja bahas mengenai skema wawancara dan juga fokus group discussion. Mungkin kita bahas mengenai wawancara dulu. Mungkin dari Kak Mikael bisa jelasin dulu nih apa aja apa sih yang dipertanyakan di wawancara gitu. Oke, sebelumnya izin mute ini dulu. Oke guys, jadi wawancara ini sebenarnya untuk melihat eh, gimana komunikasi kita, gimana kapabilitas kita, terus gimana kita mempertanggungjawabkan esai kita yang udah ada. Pewawancara sendiri sebenarnya ada tiga, dua, dua dari kalau dari aku kemarin mereka punya satu moderator dari Pertamina dan satu dari dosen Unri, satu dari orang Pertamina juga. Nah, kebetulan kalau dari apa yang aku tanya ke beberapa orang kemarin, si moderatornya ini sempat nanya juga, cuman di bagian aku nggak tahu, cuman dua orang aja yang nanya. Eh, Kira-kira mau langsung masuk ke bagian ini nggak yang ditanyain? Mungkin tipsnya dulu dong Kak, apa aja yang harus dipersiapkan sebelum wawancara gitu. Oke, sebelum wawancara sendiri, kayak kalian udah harus mempersiapkan dong kayak pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya ditanyain sama pewawancara, khususnya di bagian beasiswa. Nah, kalian bisa ngelihat hal itu dari internet-internet atau dari TikTok sekalipun. Jujur, aku banyak belajar banget dari TikTok karena mereka banyak banget nyediain template, bahkan kayak semacam jawaban gimana kalau mereka nanya ini dan itu. Tapi balik lagi, kalian jangan terlalu template, kalian balikin ke diri kalian. Cocok nggak kira-kira jawaban itu dengan personalitas kalian, terutama lihat kira-kira kalian bisa nggak bertanggung jawab dengan apa yang akan kalian jawab nantinya. Biasakan ketika wawancara itu arahin yang sesuai dengan arah kalian. Karena kalau kalian kayak ibaratnya mancing lah ke sesuatu yang bukan bidang kalian, mereka bisa aja nanya ke hal-hal yang seperti itu. Jadi kalian nanti bisa nggak tahu jawabannya atau nggak bisa ngejawab itu jadi poin minus banget. Jadi fokus aja tata bahasa kalian ke hal-hal yang emang kalian mau untuk dipertanyakan ke depannya. Pintar-pintar aja ngelit pembicaraannya, guys. Abis itu, Oke, mungkin sedikit oke. tambahan dari aku ya, Mik. Nah, untuk dari aku sendiri, itu yang pertama pada saat wawancara, diusahakan teman-teman on time masuk ke Zoom-nya. Soalnya kita masing-masing diberikan waktu sebanyak 15 menit untuk wawancara. Nah, diharapkan teman-teman sudah menyediakan laptopnya, kemudian sudah menyediakan sinyal yang bagus, dan jangan lupa juga menggunakan virtual background yang tersedia. Yang dimana pada saat teman-teman masuk ke Zoom, nah itu mereka akan hitung waktunya berapa menit teman-teman akan memulai untuk sesi wawancara. Nah, untuk selanjutnya yaitu teman-teman terapin sistem 3S, sapa, salam, dan juga senyum. Nah, biar interviewernya tertarik kepada teman-teman. Terus teman-teman juga diharapkan dapat mempelajari esai yang teman-teman telah buat gitu. Nah, em, dari aku mungkin segitu dulu. Mungkin dari Mick bisa bahas mengenai apa aja sih yang ditanyakan pada sesi wawancara. Oh iya, sebelum masuk ke situ aku izin nambahin kayak dia kan lihat juga tuh attitude kita kayak kalian juga persiapkan pakaian yang pantas untuk kalian nantinya interview. Usahakan pakai baju-baju. Kalau aku sih yang kemarin ngelihat dari tips-tips yang ada ya, jangan terlalu mencolok dan sebagainya. Jadi aku emang bener-bener pakai kemeja hitam aja. Terus pastiin juga lightingnya bagus mungkin biar kelihatan aja fresh sama interviewernya. Karena interviewernya juga bukan yang gimana-gimana guys. Dia orangnya baik kok. Nanti bapaknya eh, nanyanya bukan sekedar hal yang formal aja, tapi mau kok sampai ya hal-hal yang seru lah yang kalian mau. Kebetulan aku waktu itu kan masuknya pakai PFP Doctor Strange tuh. Dia sampai nanyain, ini siapa Mike katanya. Oh ini ada Pak aktor dari film idola saya. Lumayan asik kok. Oke, ini aku share screen kelihatan nggak?
Oke, kelihatan. Nah, jadi kira-kira pertanyaannya ada di ini guys, yang aku tandai nomor satu, dan aku mempersiapkannya itu sampai 10. Ada satu hal yang nggak aku masukin sih, tapi nanti aku jelasin dulu ya. Oke, mau langsung masuk aja ke pertanyaan ini. Oke, boleh silakan. Oke, jadi di bagian pertama, of course, dia bertanya tentang siapa diri kamu. Nah, di sini kamu jangan jawab kayak nama saya, terus alamat, dan sebagainya. Itu bukan yang seperti itu. Mereka bertanya kamu secara profesional, jelasin diri kamu yang benar-benar secara profesional. Kalau bagi aku, karena aku saat itu mahasiswa dan menginginkan beasiswa, otomatis aku nyebutin of course nama, terus panggilan juga, karena nanti interviewernya mungkin bicara dengan kamu memakai nama panggilan kamu untuk setelahnya. Terus aku jelasin gimana kondisi aku sebagai mahasiswa, aku masih semester 4, kegiatan aku apa aja, dan terus aku juga membahas kayak kontribusi aktif aku untuk masyarakat. Habis itu yang kedua, ah sebenarnya dia nanya nantinya nih bukan kenalin keluarga, tapi kayak background kamu gimana. Dari beberapa yang aku udah research ke wardi-wardi lain juga, mereka bilang ada perkenalin aja keluarga kamu gimana dan sebagainya. Terus aku ngedalin ya udah gimana kondisi keluarga aku, dan aku nyisipin di sini kenapa aku butuh beasiswa guys. Karena aku ada 5 bersaudara, 3 dari kami masih butuh tanggungan dan menurutku itu masih besar banget. Nah ini yang pengen aku kasih tunjuk ke interviewer ketika di awal. Jadi dia sempat notice juga kenapa aku butuh beasiswa ini. Setelah itu balik lagi ke pertanyaan prestasi. Cuman sebelum prestasi, bentar, kita balik dulu yang pertama. Jadi di bagian pertama ini nantinya mereka nanya guys, yang kedua kita taruh aja. Mereka nanya apa mimpi kamu? Di pertanyaan ini aku ada ngelihat beberapa orang yang sempet ya senjata makan tuan. Aku waktu itu ngejawab mimpi aku bilang juga kan sebelumnya maaf Pak, mimpi saya itu diplomat. Nah dia sempat bilang, iya nggak apa-apa, nggak usah malu untuk bermimpi besar. Menurut Bapak itu juga hal yang baik. Terus aku bilang, iya Pak, mulai dari small step aja. Nah, ada yang bilang juga kayak gini, di bagian pertama mereka bilang mereka sangat pengen tuh ngajar-ngajar orang-orang dan sebagainya. Mereka enjoy untuk melakukan itu di bagian pertama ya. Terus di bagian kedua, ketika ditanya mimpi ini, mereka bilang mereka malah mau pekerjaan-pekerjaan yang corporate gitu, yang di kantor, kantor-kantor besar dan sebagainya. Terus Bapak itu nanya lagi, jadi di antara kedua hal ini kayak ngajar dan kerja di kantor-kantor, kalian lebih nikmati yang mana? Dan itu sempat kayak membuat orang ini tuh agak bingung lagi karena dia takut salah jawab kan di wawancara itu. Ya seperti itu guys. Jadi kayak biasakan linear selama wawancara, jangan bawa topik yang bisa bertabrakan karena mereka bakal nanya juga hal yang seperti itu. Oke, masuk ke apa prestasi. Prestasi ini sebenarnya kalian nggak terbatas pada apa ya, akademik aja, tapi kalian bisa bawa non akademik seperti gimana kalian berorganisasi, gimana kalian di masyarakat dan sebagainya. Cuman kalau aku kebetulan pada saat itu emang lebih aktifnya di akademik, jadi aku jelasin apa aja yang udah aku dapetin. Bahkan yang non akademik aku kurang sini kan, aku belum nggak ngejelasin apa aja organisasi aku. Ada deh yang di bagian kedua di pertanyaan kamu aktif gak? Dia sempat nanya kayak kamu di organisasi apa aja, kamu orangnya sociable gak? Bisa nggak aktif ke orang-orang? Terus aku jawab dong, karena aku udah sering ikut beberapa kegiatan, terus aku juga sering ditaruh di bagian public relation, dipercaya sebagai di tempat itu. Aku bilang mungkin uh, aku orangnya pretty sociable. Jadi orang-orang lihat aku ya udah aktif bersosialisasi dan sebagainya. Oleh karena itu aku dipercaya untuk hal seperti itu. Aku nggak pernah jawab gimana ya, kalian terlalu pede lah membawa diri kalian kayak saya orangnya ini Pak, saya orangnya itu." Jangan, mungkin bawa perspektif orang lain aja untuk ngebawa gimana sih diri kita sebenarnya selama bekerja gitu.
Terus kita bisa lihat dari tujuan mengikuti beasiswa. Aku jujur, aku nggak bilang bahwasannya eh keuangan aku hancur banget atau sebagainya. Aku jujur aja bilang kalau aku saat ini kekurangan uang untuk membayar sekedar UKT. Bahkan mereka nanya kan kayak uang jajan kamu per bulan berapa? Oke, aku bohong, kayak aku bilang 500.000 Pak per bulan. Terus dia bilang itu cukup. Nah, aku di sini jawab cukup. Sebenarnya kalian nggak usah jawab cukup, cuman kebetulan aku bisa nge-counter itu dengan bilang ya cukup-cukup aja. Di kedepannya aku bilang kayak sebenarnya itu cukup, ya udah Pak, tapi terkadang saya banyak kelewatan event-event sosial dan sebagainya yang karena saya nggak bisa afford itu. Jadi ibaratnya kalian kekurangan hal-hal yang bisa kalian manfaatkan untuk perkembangan kalian lah. Entah itu kalian mau daftar lomba jadi nggak bisa, terus kalian mau ya sekedar berkumpul dengan teman kalian untuk membahas pendidikan kalian nggak bisa dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang jadi turning point aku ketika aku bilang 500.000 itu udah cukup. Terus mungkin kalian bisa bawa juga apa ya faktor lain kenapa kalian pengen ngikutin beasiswa. Nah, aku waktu itu sendiri ada kenal beberapa mentor kan. Jadi aku jelasin juga bahwasannya aku orangnya tertarik ke ilmu lingkungan. Kebetulan saat ini hukum UNRI sendiri nggak punya hal yang seperti itu. Jadi aku pengen mengikuti kegiatan-kegiatan dari PF itu yang benar-benar ngajarin tentang lingkungan buat nantinya aku dalamin dan aku riset dalam studi aku. Dan kebetulan mentor-mentor ini aku jadiin orang yang yakinin aku bahwasannya PF ini tempat yang tepat lah untuk ngelakuin hal tersebut. Ini mungkin bisa kalian contoh juga, jadi nggak apa-apa, kalian bisa bawa. Nah, dia juga ngelihat kan guys, kayak seperti yang sebelumnya udah dibilang sama Kie juga, dia ngelihat orang-orang yang fokus ke masa depan nih, kayak habis tamat kuliah rencananya mau kemana. Terus ya udah aku jujur, aku pengen ke kuliah ke luar negeri nih. Linear sama motivation letter. Jangan kalian bawa sesuatu yang keluar. Ingat ya, selalu linear dari awal pendaftaran tuh fokus aja tujuan kalian apa ya udah nyatain. Jangan kayak kalian pengen ini, kalian pengen itu, beda-beda tiap seleksinya. Terus aku bilang kayak aku selalu nge-push diri untuk perlombaan, publikasi dan pelatihan dan sebagainya. Nah, ini tuh mereka ngelihat kan mimpinya udah besar nih. Kemungkinan ketika dia menjadi bagian dari kita, kita tetap dapat si Pertamina ini tetap dapat benefit dengan kamu menjadi orang yang benar-benar berprestasi, benar-benar aktif dan sebagainya. Jadi menurut aku ini salah satu poin di mana kalian bisa menunjukin bahwasannya kalian akan berkontribusi aktif loh sebagai bagian dari Sobat Pertamina ini. Terus dia juga nanya apa alasan ambil jurusan saat ini. Terus aku jelasin, uh, aku udah ada gambaran dari sejak SMA dan udah ada masukan dari guru saya. Habis itu ketika ketika saya terima juga, aku nggak pernah merasa salah untuk mengambil jurusan ini karena implikasinya aku bisa banyak banget mendapatkan hal-hal bahkan pekerjaan sekalipun ketika aku udah tamat. Jelasin aja kenapa pada akhirnya kalian memilih FH itu dan kalian nggak salah pilih dan kalian merasa bahwasannya passion kalian itu di situ dan nantinya kalian bisa berkontribusi kembali ke negeri ketika kalian udah lulus dari itu. Terus dia nanya, kalau dapat beasiswa ini akan kamu gunain untuk apa? Nah, sebenarnya aku udah nyisipin semua jawaban itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Cuman mungkin lebih didetailin aja di sini. Nih, saya tertarik dengan hukum lingkungan. Justru aku bilangnya di sini kan, bukan di awal. Tapi di awal tuh aku udah jelasin bahwasannya ada ketertarikanku terhadap hal ini dan mentor-mentorku nyuruh untuk ngikutin hal ini. Untuk pendanaan pun akan saya gunakan seefektif mungkin. Permasalahan biaya saya ada kebutuhan UKT dan buku. Nih, aku jelasin juga dari sisi ekonominya gimana, dari sisi studinya gimana. Kalau kalian ada aspek lain yang bisa kalian bawain, ya silakan itu juga jadi poin plus. Dia juga nanya kenapa kami harus memberikan kamu beasiswa ini. Nah, ini pertanyaan yang cukup tricky. Cuman aku jawabnya ya udah, ketika kalian memberikan aku ini, aku bisa memberikan kalian ini. Karena aku juga bilang kan sebelumnya awalnya mimpi aku besar. Untuk mendapatkan mimpi itu aja, aku harus terus mati-matian loh. Untuk tetap berlomba, untuk apa segala macam. Yang mana
sejalan kan dengan visi misi Pertamina. Nah, aku pengen berkontribusi juga dengan mereka. Ya udah gimana caranya? Ya aku menjadi siswa-siswa berprestasi yang mereka inginkan. Dan aku menyandang titel sebagai bagian dari Sobat Bumi saat aku mendapatkan itu. Otomatis ya udah mereka dapat kontribusinya kembali. Aku juga bilang kayak ada ilmu-ilmu relevan yang bisa aku cari di sini dan sebagainya. Menopang tujuan masa depan lah. Nah, di bagian kelebihan kekurangan, kekurangan itu bukan benar-benar kalian taruh kekurangan ya guys. Tapi di sini aku ngambil ya poin di antara tengah lah. Aku bilang kekurangan saya ketika memang ada pressure tinggi, saya cenderung untuk keteteran dan lupa dalam menentukan jadwal. Cuman aku bilang ya udah, aku sadar akan kekurangan itu, jadi melalui itu saya kasih alarm atau catatan kecil tentang apa yang harus saya lakukan. Kalau kelebihan mungkin aku lebih fokus di komunikasi. Nah, kalau kalian juga pengen naruh komunikasi, kalian harus bisa nunjukin itu di interview. Kalian jangan yang kayak lambat responnya. Kalian boleh lambat respon, kayak tapi jangan terlalu lama gitu loh. Terus ketika kalian bingung, usahakan jangan yang kayak kasih aja pause. Kayak diam aja dulu, pikirkan apa yang mau kamu katakan, baru katakan. Nggak apa-apa untuk ngelakuin hal itu, jangan sampai harus yang kayak ada suara terus. Mungkin Roger ada mau nambahin? Oke, mungkin sedikit tambahan dari aku. Nah, mungkin bisa dari awal untuk ininya. Oke. Untuk pertama masuk, diusahain teman-teman pas masuk Zoom, senyum, terus nanti moderatornya akan memandu. Nah, teman-teman dipersilakan untuk perkenalkan diri. Nah, teman-teman silakan ucap salam dulu kepada bapak ibunya, kemudian sapa, kemudian izin memperkenalkan diri. Nah, contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan nama saya Roger Nasution. Saya berasal dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, angkatan 2021, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Nah, boleh jelasin latar belakang teman-teman itu sebagai apa? Nah, terus nanti mereka juga ada tanya, eh, ya benar, ini apa mimpi kamu? Nah, apa mimpi kamu ini? Itu adalah salah satu pertanyaan setelah eh, perkenalan diri. Nah, apa mimpi kamu ini biasanya itu sesuai dengan motivation letter teman-teman. Teman-teman tinggal baca aja motivation letter teman-teman. Teman-teman 5 tahun ke depan pengen jadi apa gitu. Nah, setiap mereka melontarkan pertanyaan, teman-teman diharapkan menjawab izin izin menjawab Bapak Ibu gitu. Biar terkesan sopan gitu. Nah, eh, apa yang teman-teman tulis di motivation letter, silakan teman-teman implementasikan atau teman-teman improve, tapi tidak keluar dari motivation letter yang teman-teman buat. Nah, terus juga kemarin aku juga ditanya apa aja sih kontribusi yang kamu berikan nantinya ketika eh, kamu kami beri beasiswa ini. Nah, itu kontribusi yang diberikan yaitu kontribusi untuk kampus maupun kontribusi untuk Pertaminanya sendiri. Nah, untuk kontribusi kampus, aku bilang aku fokus ke peningkatan potensi akademik, terutama yang pertama itu menjaga IPK ya teman-teman, menjaga IPK karena salah satu syarat penerima beasiswa ini IP-nya harus stabil, yaitu 3, nggak boleh di bawah 3. Nah, kemudian teman-teman fokus di kampus juga ikuti perlombaan yang peningkatan kapasitas diri teman-teman agar mereka tertarik gitu bahwa teman-teman itu punya kapasitas yang bagus untuk menerima beasiswa ini. Kemudian kontribusi yang akan teman-teman berikan nantinya ke Pertaminanya itu yaitu ada aksi lingkungannya itu. Nah, teman-teman tertarik di bidang lingkungan. Teman-teman jelaskan aja bahwa saya sangat tertarik di bidang lingkungan. Hal ini karena saya merupakan salah satu ketertarikan, sebut alasannya kenapa, kemudian dan linear atau sejalan dengan program Sobat Bumi, yaitu contohnya tanam pohon, ada pungut sampah. Nah, oleh karena itu kalian itu layak untuk diterima sebagai penerima beasiswa ini. Nah, dan ini pun ada di motivation letter. Nah, kemarin aku juga mencantumkan ini di motivation letter aku tulis hal ini sangat mendorong saya untuk mendaftar beasiswa ini karena saya ingin menjadi bagian dari Sobat Bumi
Dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan diri saya melalui kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh beasiswa ini. Saya memiliki semangat untuk mengambil bagian diri saya untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Baik itu nantinya ketika saya keterima, adapun kontribusi yang saya berikan, yaitu kontribusi kecil maupun besar yang dapat memberikan progresif semaksimal mungkin. Nah, kemudian juga nantinya akan mendapatkan pengalaman profesional sebelum terjun ke dunia profesional kerja. Nah, untuk itu teman-teman bisa baca di motivation letter aku yang aku kirim. Terus tujuan kamu mengikuti beasiswa ini kenapa? Nah, teman-teman bisa jelaskan ini kurang lebih sama pada latar belakang. Nah, teman-teman latar belakang teman-teman mendaftar beasiswa ini karena berasal dari keluarga yang kurang mampu mungkin atau karena beasiswa Sobat Bumi ini merupakan salah satu beasiswa yang menampung mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Mungkin teman-teman bisa jelaskan di sini. Nah, kemudian ya teman-teman nanti ditanya nih, teman-teman ngekos atau tinggal di rumah sendiri. Nah, kalau teman-teman ngekos silahkan bilang ngekos. Kalau tinggal di rumah sendiri silahkan bilang di rumah sendiri. Nah, nanti teman-teman juga ditanya kosnya berapa per bulan, terus uang jajan yang dikirimnya berapa per bulan, terus eh, cukup nggak. Nah, teman-teman silahkan kalau mau berbohong silahkan berbohong. Nah, karena berbohongnya jangan sampai eh, kelihatan gitu. Seandainya nih teman-teman ngekos, terus teman-teman bilang uang jajannya satu bulannya cuma 500. Nah, itu kalau mindset mereka pun mikir 500 nggak akan cukup juga gitu. Nah, kalau aku bilang kemarin, aku uang jajannya 1,5 juta per bulannya dan itu include cost. Terus kayak totalnya palingan 1 juta atau 1 juta kurang untuk jajan. Nah, dia tanya cukup apa enggak? Ya dicukup-cukupin, bilang aja gitu. Tapi dengan kalimat yang bagus, catatan gitu. Kemudian tujuan mengikuti beasiswa ini pertama teman-teman pengen improve soft skill dan hard skill. Terus teman-teman boleh memuji beasiswa ini, silahkan puji setinggi-tinggi mungkin beasiswa ini. Wah, beasiswa ini merupakan salah satu beasiswa bergengsi gitu loh. Saya bilang kayak gitu, beasiswa bergengsi yang dimana ketika saya bergabung di sini nantinya, saya akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat luar biasa gitu loh. Eh, karena teman-teman akan diberikan pelatihan oleh mentor-mentor yang hebat-hebat tentunya. Bisa teman-teman bilang gitu. Kemudian selain itu, saya juga ingin membantu perekonomian keluarga yang dimana saya mempunyai beberapa saudara, teman-teman bisa jelaskan gitu. Nah, atau karena ingin meringankan beban keluarga karena ayah saya seorang petani atau apa, silakan jelaskan. Jawablah semaksimal mungkin, selancar mungkin juga, sesopan mungkin. Tetap senyum, jangan terlalu tegang banget. Nah, nikmati aja proses wawancaranya itu, karena mereka juga santai juga, mereka juga tergolong santai. Nah, itu nanti teman-teman bakal ditanya itu. Nah, terus perencanaan teman-teman nih nantinya ketika selesai kuliah. Nah, kalau aku kemarin aku jawabnya karena aku belum tahu perencanaan sebelumnya, terus di motivation letter tapi aku udah nulis. Jadi aku bacain kembali yang di motivation letter aku itu. Nah, bahwa aku ketika selesai pada jurusan manajemen sumber daya perairan ini berapa tahun ke depan aku pengen kerja di staf Kementerian Perikanan RI. Yang dimana ini linear atau sejalan dengan jurusan yang aku tempuh saat ini gitu. Nah, teman-teman bisa jelaskan itu. Kemudian nanti ditanya nih jurusan teman-teman, apa sih jurusan manajemen sumber daya perairan itu? Nah, teman-teman bisa jelaskan kalau jurusan teman-teman misalnya bergerak di bidang ini, terus teman-teman bisa kaitkan bahwa jurusan teman-teman itu linear atau sejalan dengan program yang ada di Pertamina ini. Kan Sobat Bumi itu aksinya pungut sampah, mangrove, pokoknya fokus ke lingkungan. Nah, sementara jurusan aku, manajemen sumber daya perairan ini, juga berfokus pada lingkungan, salah satunya pencemaran perairan. Nah, itu juga masuk. Nah, aku um, korelasiin antara program dari Pertamina ini sendiri dan juga jurusan aku. Nah, kemudian kalau dapat beasiswa ini digunakan untuk apa? Ini benar sekali. Teman-teman silakan jawab semaksimal mungkin untuk ini. Jawab yang relevan mungkin bahwa teman-teman nantinya ketika mendapat uang ini akan membayar UKT contohnya. Kemudian untuk kebutuhan kuliah, untuk bayar kos, silakan jawab semaksimal mungkin.
bukan untuk shopping. Itu jangan ya. Silakan masuk, jawab serelevan mungkin. Kemudian kenapa harus memberikan beasiswa ini kepada kita? Nah, teman-teman silakan bisa branding diri teman-teman di sini. Kalau teman-teman merupakan mahasiswa yang aktif gitu, yang memiliki IPK yang bagus, kemudian teman-teman juga aktif berorganisasi, kemudian teman-teman juga orangnya bertanggung jawab. Terus teman-teman boleh bilang teman-teman itu orangnya bertanggung jawab, tapi teman-teman harus buktikan. Contohnya, saya merupakan perkenalan nama saya Kiraudin Nasution, saya merupakan orang yang bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan ketika saya diberikan pekerjaan dan saya mampu menyelesaikannya dengan baik. Nah, teman-teman bisa berikan contoh seperti itu. Pokoknya teman-teman di sini pada kenapa harus memberikan beasiswa kepada kamu ini, teman-teman bebas membranding diri teman-teman gimana pun gitu. Contohnya kayak Mick kan dia anak debat banget ya, debater Undri nih. Terus dia bisa branding dirinya bahwa dia tuh ahli di dalam bidang debat yang dimana ini akan membawanya linear sama jurusannya, ada korelasinya gitu. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dan kekurangan ini, kalau di kelebihan, teman-teman jangan terlalu meninggi juga, jangan terlalu merendah juga untuk di kekurangan. Nah, untuk di kelebihan, teman-teman silakan sebutkan apa aja kelebihan teman-teman. Misalnya jago di public speaking, benar kata Mick tadi. Teman-teman harus buktikan pada saat teman-teman wawancara, wawancaranya itu lancar, tidak ae. Nah, kalau kecuali teman-teman bilang teman-teman jago menulis, jago bidang-bidang lain, misalnya pada software di bidang apapun, silakan teman-teman sampaikan. Nah, terus teman-teman sebutkan juga hal ini dibuktikan ketika saya, jadi kayak bukan hanya sekedar omongan, tapi sudah pernah teman-teman implementasikan gitu. Nah, terus untuk di kekurangan ini teman-teman silakan sebut saja kekurangannya apa, dan itu nggak perlu banyak-banyak, minimal satu aja cukup. Nah, di kekurangan ini teman-teman harus mencantumkan solusi gitu. Nah, contohnya kekurangannya orangnya pelupa. Nah, alasan pelupa ini itu kayaknya udah semua orang ya pakai kalau setiap wawancara alasannya pelupa. Kalau bisa teman-teman jangan pakai alasan pelupa gitu. Atau alasannya orangnya eh, introvert susah bergaul sama orang lain. Nah, ini teman-teman bisa kasih solusinya gimana dari teman-teman. Conclusionnya gimana? Teman-teman bisa jawab, saya merupakan individu yang introvert, saya sulit bergaul kepada orang lain. Nah, tetapi saya mempunyai solusi untuk mendorong diri saya untuk terus mencoba melalui pendekatan-pendekatan apa gitu supaya teman-teman tidak introvert. Nah, silakan cantumkan kelebihan dan jangan lupa berikan buktinya juga. Terus silakan baca sebutkan kekurangannya, jangan lupa sebutkan solusinya juga. Mungkin segitu aja dari aku. Dan aku ingatkan lagi, jangan lupa pada saat wawancara on time masuk Zoom-nya, senyum, sapa dan juga salam. Dan jika teman-teman nanti juga ada tanya teman-teman kerja atau masih atau kuliah aja. Kalau kerja silakan bilang kerja, kalau fokus ke kuliah silakan bilang fokus ke kuliah aja. Nah, terus kemarin aku juga ada ditanya, kamu itu pernah ngikutin program dari Kemendikbudristek atau enggak gitu. Kebetulan kemarin pada saat pendaftar itu aku juga mengikuti PKM. Nah, PKM dan itu sedang menunggu pengumuman. Nah, teman-teman silakan sebut teman-teman sedang mengikuti PKM. PKM terus sedang dalam proses apa gitu. Mungkin itu aja. Nah, untuk organisasi juga silakan branding di teman-teman kalau teman-teman aktif di organisasi mana gitu. Seandainya teman-teman belum dilantik atau masih masa training. Nah, teman-teman bisa sebutkan saja kalau teman-teman masih pada masa training atau masih masa magang ataupun teman-teman seandainya udah dilantik, silakan teman-teman bilang udah dilantik gitu. Masih baru juga. Jadi silakan sebutin aja yang baik-baik gitu. Mungkin itu aja dari aku karena ini waktunya juga sedikit lagi. Nah, kita masuk sekali lagi untuk bahas fokus group discussion. Mungkin teman-teman dari Mick gimana? Silakan. Oke, nanti rejoin aja guys. Cuman aku mau ngasih tahu lagi beberapa tips yang dulu aku lakuin ketika aku wawancara. Bukan berarti kalian nggak boleh bawa notes ketika wawancara dan harus tetap melihat layar kalian. Jujur aku tuh ngebagi layar aku jadi dua, satu untuk ini apa yang aku persiapkan dan satu untuk interviewernya sendiri. Karena nggak mungkin juga kan mungkin kita menghafal ini semua secara kompleks dan sebagainya. Jadi aku kadang-kadang emang ngelihat
juga nih jawaban yang udah aku siapkan dari hari jauh. Terus aku bener-bener ngasih notes kecil kayak di laptop aku tuh yang tahu nggak yang sticky notes itu? Aku tempel-tempelin di ujung-ujung layarnya. Jadi ketika ada pertanyaan yang emang, oh pertanyaan ini, terus aku scroll sampai ke bagian yang emang di pertanyaan itu. Tapi balik lagi, jangan terlalu fokus sama jawaban kalian itu. Jangan terlalu fokus kayak, kan kelihatan ya eye levelnya nih. Ketika kamu ngeliat jawaban kamu, kelihatan nih kamu lihatnya ke samping, bukan ke si interviewernya. Jadi kamu emang harus bagus-bagus banget lah ngelihat waktu ketika kamu ngelihat notes, ketika kamu menghadap si interviewernya. Itu sih terakhir. Oke, waktunya udah mau habis. Ini langsung aku renew aja ya. Ya, motivation letternya, esainya jangan lupa juga dipelajari. Takutnya juga ditanya karena itu salah satu kontribusi yang nantinya kayak ada esai yang telah teman-teman buat. Karena esai itu merupakan salah satu itu kayak rancangan kontribusi teman-teman. Nah, teman-teman juga diharapkan dapat memahami esai yang teman-teman buat. Nah, kemarin aku juga kurang lebih sama kayak Mik, aku nempel-nempelin sticky note juga di laptop-laptop aku mengenai apa aja yang nantinya ditanyakan. Ternyata apa yang aku pelajari itu ternyata nggak ditanyakan. Nah, aku kemarin ada buat kayak eh, beasiswa Pertamina itu apa, kemudian eh, presiden PT Pertamina itu siapa, sampai di situ-situnya aku pelajari. Nah, terus apa aja kontribusi-kontribusinya teman-teman bisa cari. Nah, aku sampai-sampai staf jajaran Pertamina sendiri aku juga catat gitu loh, takut lupa nama-namanya. Terus programnya ada berapa. Soalnya kan Pertamina ini ada yang kita sekarang ini beasiswa ini merupakan PF prestasi. Nah, dia ada PF Muda, PF Nusantara, ada beberapa PF lagi. Nah, kita yang beasiswa Pertamina ini termasuknya PF prestasi. Nah, mungkin itu aja dari aku. Aku harap teman-teman dapat prepare untuk persiapan baik itu administrasi, wawancara maupun esai. Teman-teman bisa jauh hari belajar yang mungkin teman-teman belum percaya diri nih terhadap kemampuan public speakingnya. Teman-teman bisa belajar dari perbanyak baca, terus teman-teman latihan depan cermin, atau perbanyak ngobrol sama teman-teman yang teman-teman rasa kira pikir lancar public speakingnya ataupun presentasi di kelas, banyak hal sebenarnya yang bisa teman-teman asah untuk mengasah kemampuan teman-teman, karena ini juga masih lama lagi. Administrasi aja tanggal 24 Februari, teman bisa banyak belajar lagi. Mungkin itu aja untuk sesi wawancara kita pada hari ini. Kita nanti lanjut ke FGD. Diharapkan pada teman-teman yang ingin bertanya silakan catat untuk pertanyaannya. Oke, mungkin dari FGD Kak Mik bisa mulai dulu. Oke. Ah, BTW guys, sebentar ya sambil aku buka itu ya. Kemarin aku juga kayak, kan aku bikin esai itu materinya lumayan berat tuh. Jadi aku mempersiapkan apa yang sekiranya ditanyakan kan. Kalian bisa lihat ini, meskipun pada akhirnya esai aku nggak ditanyain sedikit pun. Kalian bisa lihat ini kayak, ini semua aku siapin cuman ya mikirlah kalau dia nanya tentang measuringnya, tentang registrasinya dan hukum-hukumnya semua kayak mampus lah aku kan. Jadi aku siapin ini. Untungnya gak ditanyain guys. Itu salah satu keuntungannya aja sih. Mungkin karena dan dia lihat 10 lembar kan emosi. dan akhirnya kayak tidak berguna ya. Iya cuy, padahal kayak udah susah loh itu guys. Ya, Ngapal-ngapalin padahal semua. udah prepare Mm-mm. juga ya. Benar. Cuman balik lagi ya, kita nggak pernah tahu kalian bakal ditanyain apa. Kayak ya udahlah Iya. persiapin aja semua. Mampus. Silakan teman-teman persiapkan diri untuk wawancara, terapkanlah tips and Hmm. trick yang telah kita beri karena kurang lebih sama gitu. Oke, Yes. mungkin kita lanjut ke fokus group discussion. Nah, ini pembahasan terakhir kita pada hari ini. Silakan Kak Mik. Yap. Jadi FGD ini setelah kalian udah wawancara terus nanti diumumin. Kayak dibagi-bagilah ada berapa sesi tergantung dari beberapa yang udah diterima. Cuman biasanya per sesi itu balik lagi dia antara 7 sampai 6 orang. Kebetulan pada saat kami sendiri kita ada 3 sesi dan aku di sesi yang kedua. Mari fokus ke temanya. Kalau tema ini ada aku aku balik lagi ya ngelihat PF yang batch 9 sama batch 10.
Nah, temanya kalau dari batch 9 mereka itu udah dipreparekan. Jadi sebelum mereka FGD, mereka udah dikasih tahu nih temanya apa dan kira-kira mereka bakal membahas tentang apa. Jadi mereka benar-benar ada waktu untuk mencari tahu dan mempersiapkan diri terkait apa yang menjadi tema pembahasan mereka ketika FGD nanti. Cuman di masa kami benar-benar nggak dikasih tahu tentang tema apapun itu. Jadi aku udah berkali-kali ngechat Pertamina kayak, Min ini tema FGD-nya benar-benar nggak ada, nggak keluar atau ada apa sebagainya. Dan kalau dari Pertamina sendiri kemarin ngerespon pakai story. Mereka bilang kayak, tenang kalian nggak ditinggalin dan apa sebagai macam. Terus kayak nanti diberitahu. Tapi ternyata ya udah temanya dikasihnya pas FGD-nya. Tentang FGD-nya sendiri, aku nggak mau bilang ini FGD, sebenarnya dia lebih ke LGD sih. Dia leaderless group discussion. Kenapa? Karena emang benar-benar nggak ada yang nge-lead arah diskusinya. Jadi benar-benar nanti misalnya kalian di satu room itu dipilih random di antara kalian siapa yang nantinya jadi moderator. Jadi kalian bakal memimpin gimana jalannya diskusi itu sendiri. Dengan tema yang udah ditentuin sebelum kalian dipersilahkan untuk berbicara. Dari satu room itu kemungkinan nanti ada dua tema yang bakal kalian bahas. Itu untuk satu room ya. Jadi kalian entah itu membahas temanya itu ada empat kalau nggak salah. Ada lingkungan, tentang ekonomi, sosial, ataupun teknologi. Bercerita dikit tentang FGD aku kemarin, aku dapat itu tentang salah satu perjanjian internasional tentang lingkungan kemarin yang dari UNFCCC, dan kebetulan itu juga esai aku, jadi aku nggak terlalu bermasalah dengan itu. Cuman balik lagi, kalian harus benar-benar mempersiapkan diri kalian yang out of the box lah, karena emang pembahasannya kadang sesuatu yang nggak kalian ngerti. Kalau emang kalian nggak tahu, mungkin ya nggak ada salahnya searching diam-diam, cuman pastiin jangan kelihatan. Terus bicara emang ketika kalian udah siap. Cuman perspektif dari aku ya, akan lebih baik kalau kalian gini. Sesi pertama mungkin kalian boleh bicara sebagai yang pertama untuk membuka uh, ya diskusinya lah. Setidaknya itu bisa nunjukin bahwasannya kalian orang yang punya knowledge dan cukup responsif terhadap pembahasan yang sedang dibahas. Itu yang pertama. Mungkin di sesi kedua kalian bisa bermain lebih pasif, lebih di opini. Karena ketika kalian nanti ngelihat orang-orang udah berbicara, berdiskusi dan sebagainya, kalian harus bisa ngambil benang merah dan kesimpulan di akhir, gimana sebenarnya kalian bisa memberikan sesuatu yang lebih baik pada akhirnya. Jadi yang pengen mereka lihat itu sebenarnya di samping kalian punya pemahaman, kalian punya komunikasi, kalian bisa ya berpikir kritis lah. Kira-kira setelah diskusi panjang itu apa yang bisa kalian sampaikan sebagai solusi. Dan kebetulan agak di bagian kedua aku agak lag di situ, cuman ya alhamdulillah tetap masuk ya guys ya. Oke, jadi aku pengen jelasin sedikit kira-kira apa sih yang harus kalian bawain ketika kalian berbicara di FGD itu sendiri. Yang pertama mungkin kalian kan dikasih waktu sebenarnya 2 menit kan ya, Jar? Satu orang. Nah, Iya, benar. adalah manusia yang membawa 5 menit pada saat itu. Dan aku nggak sengaja, guys. Aku ngomong sampai 5 menit ternyata. Sampai kena tegur lah. Ya, cuman nggak apa-apa lah ya, guys ya. Pembuka. Terus yang aku persiapkan ketika berbicara yang pertama adalah aku jelasin dulu kira-kira yang dibahas tuh apa sih, terus bawain status quo-nya gimana keadaan kita saat itu untuk menerima hal tersebut, tema yang kita bawain, tema yang diberikan oleh si Pertamina tersebut. Terus aku ngasih eh ya semacam opini apakah ini benar atau tidak, terus aku bawain fakta data yang aku tahu terhadap hal tersebut, baru aku jelasin kenapa pada akhirnya ini bisa menjadi suatu solusi, atau ketika aku kontra aku jelasin kenapa pada akhirnya ini bukan menjadi suatu yang solusi. Atau kalian bisa bilang oke ini solusi cuman pada akhirnya ini bukan jadi sesuatu yang baik dan sebagainya. Sebenarnya kalian lihat juga room kalian, kalau emang panas antara solusi atau enggak, ya udah kalian bisa mainin jalur tengah, kalian bisa gimana kalian bisa menenangkan suasana perdebatannya juga. Karena yang paling penting di sini adalah kalian jangan sampai nunjukin ego kalian atau kalian ingin menunjukkan bahwasannya diri kalian yang paling benar dalam pembahasan ini enggak. Tapi ya udah mainin aja gimana pandangan kalian,
gimana kalian bisa membawa suasana perdebatan, gimana kalian ngelit itu yang perlu kalian tunjukin di FGD ini. Kalau tema emang aku nggak bisa bicara banyak. Tema yang di aku kemarin tuh itu sama stunting kan ya, yang kita bahas. Ya, Nah, benar. iya, di room sebelah, di room 3, kebetulan itu ada Shalom dan Kak Rani. Di situ kami kan satu grup nih, satu grup di WA. Jadi kami saling sharing kayak, kalian bahas apa we? Kira-kira aku harus persiapin apa sebelum benar-benar masuk interview. Jadi kebetulan aku duluan, aku ngasih tahu apa yang aku bahas dan sebagainya. Terus di akhir mereka cerita nih, oh ternyata beda-beda temanya. Jadi even if kalian di sesi pertama, bukan berarti kalian pakai tema itu lagi. Karena di tema aku yang lingkungan sama sosial, di tema mereka itu mereka masuk ke teknologi. Jadi mereka ada membahas tentang artificial intelligence. Kalau dari aku, menurut aku kalian pelajari aja apa yang emang sedang menjadi tren pada saat itu di tema-tema seperti lingkungan. Kalau lingkungan pada saat itu lagi membahas perjanjian internasional, ya udah kalian pelajari aja sedikit tentang perjanjian internasional tersebut. Kalau dia bahas teknologi, otomatis kan yang lagi rame kebetulan kemarin tuh emang artificial intelligence, ya udah kalian baca tentang itu. Terus kalian cari juga fenomena sosial apa yang lagi rame, kegiatan lingkungan apa yang lagi rame, dan sebagainya. Itu aja mungkin sedikit dari aku. Dilanjut, Bang. Oke, sedikit tambahan dari aku untuk FGD ini. Nah, FGD ini kita terbentuk beberapa kelompok, yang dimana satu kelompoknya 6 sampai 7 orang. Yang dimana pada FGD ini terdapat dua sesi. Dua sesi, teman-teman seandainya ada 7 orang, berarti 3 orangnya jadi tim pro, dan 3 orang lagi itu menjadi tim kontra, yang dimana teman-teman nantinya akan diberikan mosi. Nah, kalau di aku kemarin, aku sama Mik itu satu satu tim dan satu kelompok juga. Dan terus kita kemarin sama-sama pro, kemudian pada eh, mosi kedua kita sama-sama kontra. Nah, di sini pada FG ini aku ingatkan, aku sebenarnya aku ingatkan kepada teman-teman nggak perlu insecure terhadap public speaking teman-temannya yang mungkin teman-teman pikir mereka lancar untuk ngobrol, untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat mereka. Sementara teman-teman tidak. Sebenarnya yang banyak bicara itu belum tentu benar, dan juga yang sedikit bicara itu belum tentu salah gitu. Nah, inti inti dari FGD ini, bagaimana cara pandang teman-teman terhadap suatu permasalahan dan bagaimana solusi atau conclusion yang nantinya dihasilkan gitu. Output apa yang bisa teman-teman beri pada suatu permasalahan tersebut. Nah, kemarin aku sama Mik itu mengenai stunting dan juga teknologi. Nah, itu kita sama-sama tim pro, kita membahas mengenai program stunting pada tahun itu. Nah, inti dari FGD ini juga itu tentunya teman-teman harus belajar apa aja isu permasalahan lingkungan ataupun kesehatan ataupun pendidikan yang saat ini sedang terjadi gitu. Biasanya membahas seputar itu saja gitu. Nah, sebelumnya aku juga merasa insecure karena aku kenal Mick ini karena dia juga temenan sama teman aku, dan kebetulan dia ini debaters Undri banget ya, yang dimana nggak diragukan lagi lah untuk dia berdebat gitu. Nah, tapi teman-teman harus punya mindset bahwa yang jago berdebat itu belum tentu benar, yang banyak ngomong itu belum tentu benar. Teman-teman silakan curahkan pendapat teman-teman, solusi teman-teman itu gimana gitu. Nah, jadi nggak perlu insecure. Dia, misalnya teman-teman berhadapan nih sama Mapres. Kita kemarin ketemu sama Mapres 3 Undri itu Gevira. Gevira. Nah, eh, dia juga dari tim kontra, kita dari tim pro. Nah, itu dia juga keren banget. Nah, di sini bukan dinilai seberapa jago teman-teman ngomong, enggak. Cuma bagaimana cara berpikir teman-teman, alur berpikir teman-teman itu gimana gitu. Nah, kemarin itu kayak satu orangnya diberikan 2 menit untuk ngomong, yang dimana di dalam room itu, nah itu ada pengawasnya 2 orang yang akan nilai kita selama melakukan sesi FGD. Nah, mereka lah yang menilai kita layak nggak kita untuk menerima beasiswa ini, karena FGD ini merupakan tahap akhir untuk pengumuman penerima beasiswa. Nah, silakan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman, apa yang teman-teman tahu tentang, contohnya tentang stunting. Nah, pada tahun aku itu stunting turun
sangat turun. Nah, itu aku bilang kenapa, solusinya apa. Nah, silakan teman-teman jabarkan. Nah, dan juga pada FGD ini nanti ada satu orang yang memandu jalannya diskusi, yang yaitu namanya moderator. Dan moderator ini dia belum tentu terpilih lolos untuk tahap selanjutnya. Kalau dia udah kacau membimbing, dia itu seorang leader contohnya. Ketika dia lah kurang bagus membimbing tim itu pada saat sesi FGD, mereka bisa aja nggak lulus. Nah, jadi jangan teman-teman berpikir kalau yang mimpin diskusi itu mereka akan lulus karena mereka juga selain mereka memimpin, mereka juga nanti akan menyimpulkan mengenai statement-statement yang telah kita berikan gitu. Jadi untuk FGD ini teman-teman mungkin fokus fokus aja, jangan insecure sama pas teman-teman pas gabung itu kan lihat muka-muka orang ambis-ambis atau orang-orang pintar terus awal mula dia ngomong start ngomong aja itu udah kayak merasa teman keren banget. Nah teman-teman jangan merasa insecure karena cara berpikir teman-teman sama dia itu berbeda. Di sini bukan cari siapa benar siapa salah, tapi bagaimana alur berpikir kita gitu. Ini bukan debat tapi fokus group discussion gitu. Bagaimana teman-teman meyakinkan mereka bahwa solusi yang teman-teman beri itu itulah yang terbaik gitu. Mungkin itu aja dari aku. Eh, Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun di kolom komentar. Oke, kalian bisa bertanya ya guys di kolom komen atau mungkin langsung open mic aja. Cuman aku sedikit cerita lagi kayak sebenarnya ya emang benar kalian butuh nunjukin knowledge kalian. Tapi di satu sisi kalau kalian emang nggak tahu tentang apa ya udah dengerin aja dulu dari teman-temannya. Karena pemikiran setiap orang itu aku yakin unik. Kalian pasti ada aja cara baru untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini ada pertanyaan dari Kak Raja Mia. Berarti ada dua topik yang dibahas dan masing-masing topik bicara. Oh, mungkin aku cerita dari perspektif aku dulu ya tentang pertanyaan Kak Mia ini. Jadi 2 menit itu sebenarnya nggak ada sanggahan yang masuk ke kita. Jadi mereka nggak bakal kayak berhentiin kita ketika berbicara dan sebagainya. Tapi mereka bakal ngasih sanggahan itu mungkin nanti dari tim kontrak ketika kita udah selesai bicara. Dan kita juga harus membiarin mereka bicara. Sedikit ilmu dari aku, ketika mereka udah menyanggah kita sekalipun, jangan diambil hati meskipun bahasanya mungkin kasar atau apa segala macam. Kalian tenang aja, kalau memang ada waktu nanti di akhir tersisa nih, kalian bisa menyanggah balik. Cuman kalau emang waktunya udah kemakan sama semua orang, ya udah nggak apa-apa, tenang aja. Pede aja sama apa yang udah kamu bilang di awal. Karena kebetulan aku terjadi hal yang seperti itu guys di sesi 1. Jadi kan emang bahasannya di UNFCCC nih. Jadi itu benar-benar satu perjanjian internasional itu sifatnya sukarela, bukan memaksa. Nah, si di kontra ada ngomong kalau bahwasannya enggak ketika udah dibikin tuh harus dilakukan dan sebagainya. Padahal prinsip perjanjian internasional tuh emang nggak ada uh, eksekusi yang jelas sama obligasi yang pasti. Jadi itu sebenarnya bisa aku sanggah, cuman aku lebih memilih untuk tidak menyanggah karena emang waktunya harus aku berikan kepada yang lain. Jangan main egois. Mungkin Bang Kim. Oke, mungkin sedikit tambahan dari aku. Nah, untuk sanggahan itu benar, itu sanggahan itu tidak ada karena ini bukan debat. Ini cuma teman-teman menyampaikan pendapat teman-teman. Mungkin karena mic kemarin terbawa dengan aura-aura debatnya ya, jadi lewat waktu sedikit. Nah, untuk itu jadi tidak ada sanggahan. Nah, jadi masing-masing anak itu cuma dapat 2 menit per mosi. Silakan teman-teman seandainya teman-teman di bidas nih pada mosi pertama. Nah, nanti pada mosi kedua itu beda lagi temanya. Silakan teman-teman kamu bahas, silakan bidas tapi dengan bahasa yang baik dan benar dan juga sopan serta tidak menyakiti perasaan orang lain. Gitu sih. Teman-teman harus jawabnya harus pede aja gitu. Jangan ragu-ragu. Jangan pernah aku paling nggak suka ada kata mungkin. Nah, mungkin itu ada sesuatu yang belum terjadi, yang belum teman-teman percaya gitu. Pede aja dengan jawaban yang teman-teman pengen sampaikan, nggak perlu tambahin kata mungkin ini nanti nggak perlu tambahin kata mungkin gitu. Percaya aja sama apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu.
Ada pertanyaan, satu topik ada 3 sesi dari Jamia dan setiap sesi itu kita bicara 2 menit. Sebenarnya bukan maksudnya ada 3 sesi, tapi kayak kebetulan kemarin kami dibagi 3 kelompok, jadi ada 3 sesi bagi tiap kelompok ini nanti untuk melakukan FGD. Untuk sesinya sebenarnya ada 2 aja, di mana kita nanti dibagikan ada ketika kamu menjadi tim pro dengan topik atau tema apa, dan ketika kamu menjadi tim kontra dengan topik atau tema apa. Nah, di 2 inilah kamu dibagi waktu. Ketika kamu pro, kamu dikasih waktu ngomong 2 menit, dan ketika kamu kontra juga kamu dikasih waktu ngomong 2 menit. Nah, yang menjadi poin lainnya adalah kan dipilih random tuh moderatornya. Jadi bisa aja di sesi satu kamu tapi langsung dibagiin deh kita kemarin kan sebelum FGD-nya. Iya, benar. Nah, langsung Moderatornya dikasih. langsung dibagiin, terus timnya kamu di kontra atau di pro. Iya, jadi kalau kamu dapat moderator, persiapkan. Jujur aku takut banget guys kemarin lihat yang moderator itu kayak, kalau di moderator gimana ini? Untungnya nggak dapet. Iya benar, karena di moderator itu kita bertanggung jawab banget terhadap jalannya diskusi gitu. Nah, kita harus bisa menyimpulkan juga dari hasil diskusi kita itu. Nah, Oh ini ada iya, yang ada yang mau nanya essay. dan setiap sesinya itu iya setiap sesinya itu kita cuma mampu berbicara 2 menit saja. Nanti seandainya lewat dari 2 menit, kita akan di stopin nih sama moderatornya. Nah, seandainya moderatornya nggak lupa atau membiarkan kita, nah itu mereka udah salah gitu. Mereka itu moderator sebagai leader, memimpin kita pada saat diskusi. Itu di sesi 3 kalau nggak salah ada yang kayak gitu guys. Jadi oke, waktunya emang mungkin udah habis, cuman itu kan pada dasar kesalahan mereka kan, karena mereka nggak ngasih pembatasan waktu terhadap yang bicara saat itu. Terus kayak akhirnya dia ngelewatin satu orang. Jadi satu orang ini ada yang nggak ngomong, sampai akhirnya orang ini harus benar-benar open mic buat bilang kayak, Pak, saya belum. Akhirnya dia dikasih waktu lebih lagi. Jangan yang seperti itu ya guys. Perhatikan room kalian. Hmm, Ini ada pertanyaan nih Kak Mik. Esai tahun ini kan temanya tentang peranku. Terus menurut Kakak itu lebih baik saya bahas di esainya beberapa peran yang saya lakukan, tapi tidak memiliki impact yang gede-gede banget, atau bahas satu peran tapi ngasih impact yang lumayan. Nah, teman-teman, maksudnya gini ya. Teman-teman boleh, ini kan kebetulan sama di tahun kemarin juga peranku juga. Nah, kayaknya cuma beda di penempatan objeknya aja. Kalau kemarin kan hijau kan, nah sekarang kan emisi. Nah, teman-teman buat aja nih impact yang besarnya apa, terus selipkan kontribusi teman-teman gitu loh. Kalau teman-teman tuh pernah ngelakuin ini. Pokoknya judul teman-teman itu sejalan sama eh, aksi yang teman-teman lakukan gitu. Mungkin ada tambahan dari Mik? iya, aku setuju. Kayak mungkin kalian bisa fokus impact yang gede di awal untuk ngasih kayak apalah setidaknya hook bagi si reviewernya tentang apa yang udah kalian lakuin. Tapi nggak jadi masalah juga bagi kalian untuk bahas impact yang kecilnya itu nanti di bawah-bawah. Kayak kalian udah juga pernah ngelakuin kontribusi tentang ini, itu sebagainya untuk mendukung ya kontribusi kalian terhadap masyarakat. Kalau aku pribadi kan kemarin emang benar-benar aku ngasih satu proposal atau satu ide tentang gimana nantinya kita bisa ngehijaukan dan melestarikan dunia. Aku benar-benar naruh semua kontribusi aku dalam bentuk apapun itu di bagian akhir tentang apa aja yang udah aku lakuin. Mau itu besar, mau itu kecil, menurut aku itu bisa jadi poin plus banget ketika mereka tahu kan. Jadi ya udah, kasih tahu aja apa yang udah kamu pernah lakuin, baik itu besar ataupun kecil. Gimana? eh, oh nih, tahun ini kan cuma buat esai doang Kak, nggak pakai motivation letter. Bagus tetap nyeritain diri sendiri atau gimana? Nah, motivation letter itu dia memang nggak tercantum pada flyer pendaftaran. Nah, itu ketika teman-teman udah submit, nanti ada diinfokan kalau teman-teman nanti submit motivation letter di link yang sama. Ya, itu cukup jump scare juga kemarin bagi aku, guys. Karena aku nggak tahu kan, tiba-tiba ada motivation letter. Langsung aja tuh ditaruh di story mereka.
input eh, input untuk motivation letternya bisa dimasukkan di link ini. Nanti ada lagi pembagian linknya, terus tiba-tiba udah ada bagian untuk motivation letternya. Jadi kalian masukin aja di situ. Nah, untuk perkenalan diri juga juga bisa dimasukin di esai, tapi bukan perkenalan diri yang kayak gimana-gimana, tapi perkenalan diri dalam bentuk kontribusi gitu. Oke, itu aja. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai wawancara maupun FGD ataupun esai. Nah, karena kita di sini santai aja, nggak perlu tegang-tegang banget ya. eh kita sama-sama belajar di sini. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Bisa open mic. Di sini teman-teman nggak bakal rugi. Di sini teman-teman juga nggak bakal disuruh bayar juga. Nah, teman-teman bebas mau nanya apa aja, santai aja, nggak perlu takut. Karena juga kami sama-sama makan nasi. Mungkin ada Biasanya yang ya, hmm? aku mau nanya kayak progres esai kalian udah sejauh mana? Kalian udah ada yang selesai belum esainya? Atau memang masih lagi dibikin gitu? Deadline-nya kapan sih? Bentar, coba aku cek lagi. Mungkin teman-teman bisa yang udah progres mungkin bisa ini ya kasih reaction jempol. Yang belum sama sekali mungkin kasih emoji sedih. Kita teman-teman pada tidur siang ini. Oke, progres. Oh, ada yang sedih nih, belum mulai sama sekali. Oke, mungkin yang belum mulai sama sekali bisa baca-baca jurnal ya, bisa nyicil dari baca-baca dulu untuk munculin idenya mau bahas apa gitu. Hmm. Mau, kalau Kalau mis misalnya berhasil lulus, amin, terus tiba-tiba pindah univ atau masuk ke dinasan itu gimana ya, Kak? Nah, ini kasusnya sama teman aku yang dari Papua. Mereka dia diketerima di STAN. Kayaknya tetap, kayak aku nggak tahu ya, tetap lanjut apa enggak. Soalnya yang untuk daftar sendiri itu harus mitranya Mitra Pertamina kampusnya gitu. Tapi nanti bisa dikoordinasikan lagi ketika teman-teman lulus nantinya sama adminnya langsung. Ini dari FGD mungkin teman-teman masih banyak yang belum ngerti atau dari wawancara, Kak, gimana sih ini? Nanya apa gitu? Boleh silakan tanya aja. Selagi ada waktunya, pada saat interview, apa ada batasan waktu dalam menjawab pertanyaan? Untuk pada saat, aku langsung jawab ya, Mik. Untuk pada saat interview, itu tidak ada batasan waktu untuk menjawab, tetapi teman-teman diberikan waktu selama 15 menit. 15 menit itulah mereka bertanya-tanya ke kita, gitu. Jadi nggak ada batas kayak, kamu jawab satu pertanyaan, waktunya 2 menit, nggak ada, gitu. Oke, ada tambahan dari Mik? nggak ada guys. Jadi emang seperti yang awal tadi, kayak kalian dikasih waktu berapa menit untuk wawancara ya emang segitu aja nanti. Masih memahami subtema. Kalau aku juga kemarin sempat bingung gitu sih, soalnya aku memang nggak ada terlalu kegiatan yang ke lingkungan kan. Oke lah ada beberapa dan oke lah bisa lah dimainin beberapa kan, kayak bilang aktif di sekitar lingkungan kan biasa ada gotong royong tuh. Kalian boleh bilang kayak saya cukup aktif di kegiatan tersebut dan sebagainya. Cuman aku cari inovasi lain lah pada saat itu yang emang nggak terlalu umum di masyarakat sekarang. Jadi aku benar-benar nyari pembahasan internasional tentang ya apa pada saat waktu itu kan zero net emission ya. Itu lagi rame banget tuh dibahas di luar. Terutama di ASEAN sendiri lagi ada inovasi baru lah ibaratnya tentang carbon market, tentang bikin-bikin baterai listrik dan sebagainya yang mungkin bisa kalian bawain. Pastiin aja menonjol guys tema yang kalian esai yang kalian bawain. Iya, sedikit tambahan dari aku, memang perlu banyak baca sih, baca-baca jurnal-jurnal dari luar mengenai emission itu banyak banget jurnal internasional. Biasanya memang pakai bahasa Inggris dan teman-teman bisa translate ke bahasa Indonesia.
Dan itu aku saranin teman-teman translate-nya pakai DeepL. Kenapa pakai DeepL? Karena menurut aku translator yang bagus itu, yang baik itu di DeepL sejauh ini, sejauh yang aku pakai biasanya. Dan itu teman-teman nggak perlu copy, tinggal masukkan PDF-nya, nanti dia langsung ciptain PDF yang Indonesianya gitu. Kemudian bisa kayak ide dari luar boleh, silakan teman-teman masukkan jadiin esai gitu, jadi referensi teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya untuk wawancara dan FGD. Seharusnya untuk wawancara dan FGD ini banyak banget sih yang seharusnya yang harus ditanyakan. Nah, yang perlu diperhatikan tentang attitude-nya gimana, terus gesturnya gimana. Teman-teman pastiin pada wawancara gesturnya bagus, duduknya bagus, terus pakai baju yang bagus gitu. Rapi, pakai kemeja. Ini waktunya tersisa 8 menit lagi. Silakan teman-teman yang mau bertanya, karena ini pertemuan terakhir kita. Silakan teman-teman tanya sebanyak-banyaknya. Kemarin tuh aku sempet mau iseng gitu kan, ngerekam kayak gimana sih wawancara dan mungkin aku bisa sharing ke media juga. Cuman kemarin kenapa ya nggak jadi? Kayaknya karena nggak dibolehin ngerekam selama kegiatan itu guys. Jadi kalian benar-benar ya udah deh kira-kira hafal aja yang apa yang terjadi sama kalian pada saat itu dan kalian bisa sharing nantinya ke depannya sama wardi-wardi lain. Ada pertanyaan tentang TOEFL guys. Aku jawab, izin jawab sedikit. Berguna atau enggaknya itu oke berguna, cuman apakah itu jadi top yang bakal nentuin kalian masuk atau enggak? Kayaknya enggak, karena aku sendiri waktu itu enggak masukin Certif TOEFL guys. Mungkin ada perspektif lain dari Bang Kie. Jadi TOEFL itu opsional aja, nggak wajib untuk teman-teman cantumkan. Jika teman-teman punya, silakan cantumkan. Jika nggak punya, ya nggak apa-apa. Karena tuh kalau teman-teman seandainya punya TOEFL, nah itu bisa jadi poin plus teman-teman gitu. Kayak poin pendukung gitu. Mungkin itu aja. Ada lagi? Itu nggak hanya TOEFL sih ya, bisa IELTS, bisa Duolingo. Silakan masukkan aja berapapun skornya, karena tidak terbatas. Untuk anak itu emang skor yang dari UPT bahasa itu belum keluar ya? Karena itu Kayaknya bisa keluar. udah keluar 3 hari kerja, sana kita udah lulus nih, mau ngambil sertifnya. Hmm. 3 hari kerja itu udah bisa diambil seharusnya. Nah, teman-teman cukup kirimin klik di emailnya, terus teman-teman cukup kirim foto dari fakultas mana, dari jurusan mana, namanya siapa, NIM-nya berapa. Nanti 3 hari ke depan teman-teman bisa jemput. Itu sertifnya udah jadi, sertifikat TOEFL-nya. Itu maksimal skornya cuma 450. Untuk minimal skornya tidak ada. Jadi bebas berapapun skornya, asal punya sertifnya silakan masukkan. Silakan tanya teman-teman banyak-banyak. Ini waktunya tinggal 5 menit. Serbu aja Bang Mik ini dengan pertanyaannya. Aku senang banget bisa eh, membantu teman-teman pada mentoring ini. Nah, aku harap teman-teman dapat memaksimalkan semaksimal mungkin. Aku harap apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman, bisa teman-teman implementasikan juga, dapat menjadi menambah pengalaman baru atau pengetahuan baru, new experience buat teman-teman. Aku harap ini tidak sia-sia atau nggak berguna. Nah, aku harap ini dapat sangat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kita di sini eh, open aja, teman-teman mau tanya apa silahkan. Selagi kita bisa jawab, kita jawab gitu. Mungkin ini kan nunggu sebelum kayaknya nggak ada yang bertanya lagi. Mungkin ada closing statement dari Kak Mik yang ingin disampaikan. Mungkin. Aku cuman pengen bilang kayak apa yang udah di-sharing sekarang nih bener-bener dimanfaatin aja karena kebetulan aku dulu ketika daftar tuh ya udah mentor aku tuh sekedar cuman WA, cuman ya komunikasi dikit-dikit lah bicara tentang apa karena aku segan juga kan ngehubungin orang tuh terus-terusan tentang permasalahan SI, permasalahan FGD, interview dan sebagainya. Karena aku juga nggak apalah ibaratnya nggak terlalu ingin membebani mereka tentang satu yang benefitnya fokus ke diri aku sendiri. Jadi kalau sebisa mungkin
apa yang udah kalian pelajari saat ini ya udah fokusin aja, dan dapetin tuh beasiswanya. Jangan, Terus sedikit tambah, ya ya silakan. silakan. Nggak, dulu. Oke, Duluan dan aja ya. sedikit tambahan dari aku. Nah, kalau Mik kemarin ada mentornya, dan aku kemarin the real nggak ada mentornya, nggak ada teman yang bantu, dari aku sendiri yang berjuang beasiswa ini. Aku tahu informasinya dari TikTok dan aku juga belajar-belajar. Nah, jadi bersyukurlah teman-teman yang ada mentornya, yang mementoring teman-teman untuk beasiswa ini, dan itu gratis juga, dan teman-teman bebas mau tanya apa, silakan manfaatkan sebaik mungkin. Silakan manfaatkan kita gitu. Nah, aku ngucapin terima kasih banyak dari 50 orang yang di grup. Ini satu, dua, ada 8 orang yang gabung. Makasih banyak udah niat mau gabung. Karena kita juga niatnya tulus juga, ikhlas juga bantuin teman-teman karena kita juga nggak dibayar. Jadi apa yang kita sampaikan itu kita harap dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, seandainya teman-teman ketemu kita di kampus, jangan segan untuk sapa kita gitu. Ini karena teman-teman nggak ada yang on cam, mungkin bisa on cam dulu biar kita kenal gitu. Biar bisa pas di kampus bisa ketemu, sapa. Dan aku juga nggak tahu nih Ria Kurniawati ini dari jurusan mana, angkatan berapa, Benget Hasiholan, ada Data, ada Ernia Setia, ada Flavia, ada Zahra, ada Yeji. Kalau Reski ini dia adik tingkatku, jadi aku udah tahu. Ya, sama-sama. Mungkin teman-teman bisa follow IG kita juga ya untuk informasi-informasi lomba ataupun apa kita sering update juga di Instagram. Oh iya, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian ingin tanyakan itu kemarin udah ada sempet di-share di ini gak sih? Di IG Pertamina, kalian fokus perhatikan aja story-nya, kayak kalian hidupin notifikasi untuk story-nya, karena mereka di situ sering ada informasi terbaru, guys. Jangan sampai kelewatan di bagian story-nya. Oh iya, aku boleh nggak minta waktu kalian open cam sebentar buat dokumentasi aja? Iya benar. Silakan teman-teman untuk konten. Sebentar aja. Guys, jangan malu-malu, bentar aja. Oke, kita tunggu semua ya. Mungkin Ria, Flavia, Ini nih wajah-wajah calon sobat bumi. amin. Oke, kita langsung ngambil aja ya. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, makasih guys. Oke, makasih teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh di grup ya. Ya, Jangan segan untuk bertanya, bisa di PC kita juga. sama biasa Oke, rekaman untuk ini aku share nanti di YouTube. Kalau kalian misalnya ada teman atau apa yang ketinggalan, boleh kalian share. Dan untuk pertanyaan interview juga nanti aku share lagi. oke, thank you teman-teman. Makasih teman-teman, sampai jumpa.